Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FKK, kembali lagi di podcast kelima, podcast Forum Kajian Hukum Keluarga, Pioneering Research, Inspiring Insight. Nah teman-teman, pada episode podcast kita kali ini kita akan membahas tema mengenai kafaah. Dan tentunya di sini kita telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan juga sudah mendalami ilmu mengenai tema yang akan kita bahas hari ini. Di depan saya sudah ada Ibu Siti Jahro. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Iya. Jadi Ibu Jahro ini adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah Ibu, terima kasih kami ucapkan Ibu sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita pada podcast episode kelima. Untuk itu tanpa berlama-lama Ibu, saya persilahkan kepada Ibu untuk memaparkan materi terkait topik yang akan kita bahas hari ini. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Mbak siapa? Najma. Mbak Najma, karena tak kenal maka tak sayang. Kan gitu ya. Benar. Iya Ibu, Baik. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak bicara kafaah itu sebenarnya agak susah gampang. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena banyak faktor yang kemudian faktor itu dari berbagai sisi. Misal Ya. kita yang notabene dilahirkan sebagai muslimah yang taat harapannya, kemudian yang sholihah, kan gitu ya. Iya. Maka konsep kafaah ini menjadi sesuatu yang menurut ibu secara pribadi itu wajib bin harus bin kudu, kan gitu ya. Kita pegang sebelum kita menentukan atau kita akan Menikah. menapaki kehidupan yang itu kalau ke bahasa kita itu ibadah yang itu nilainya seumur hidup bisa jadi. Nah, kalau bicara kafaah itu tidak berlama-lama, dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13 dan gitu ya. Itu dinyatakan bahwa Tuhan atau Gusti Allah dalam hal ini menciptakan manusia itu setara. Setara itu artinya tidak memandang status sosial, tidak memandang ekonomi, tidak memandang nasabiah. Iya, betul. Tapi yang ditegaskan adalah dalam ayat itu adalah ketakwaannya. Jadi konsep equality dalam ayat itu ditegaskan dengan sangat jelas bahwa yang membedakan saya dengan laki-laki, yang membedakan kita dengan katakanlah anaknya presiden, itu hanya pada ketakwaannya. Maka kemudian sangat relate dengan apa yang dikatakan Nabi dalam hadisnya. Mungkin teman-teman karena HKI kan itu ya. Saya yakin ini sudah jadi pegangan dari awal nih. Pokoknya kalau saya menikah maka kan gitu ya. Yang saya pilih adalah berdasarkan hadis ini. Misalnya. Ada yang hafal ya hadisnya? Yang 4 itu ya Bu. Iya, apa itu? Yang pertama itu harta, kemudian nasab atau keturunan, kecantikan, kemudian agama. Ya. Kira-kira Mbak Najma pilih yang mana? Yang menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas. Betul. Tentu saja agamanya. Serius. Agama tapi juga yang mapan. Agama tapi mapan. Kalau agama tok berarti Mbak Najma enggak masuk kriteria Mbak Najma. Biar jadi, itu Bu imbang. Jadi agamanya dapat dunia dan akhirat. Bismillah ya. Bismillah. Kita dapat itu, amin dan gitu. Amin. Baik. Sebenarnya bicara kafaah itu bicara satu hadis ini aja selesai gitu. Jadi hadis Nabi mengatakan tungkahul mar'a li arba'in, dan itu berlaku kebalikan apalagi kita pakai teori, misalnya mau pakai teori qiraah mubadalah, maka perempuan pun punya hak yang sama untuk memilih dengan hadis ini. Misalnya tungkahul mar'a li arba'in. Jadi nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Ada lagi yang mengatakan 5 hal. Jadi nanti ditambah dengan wali hasabiha, dalam hal ini tuh hirfah.
Hirfah itu apa ya? Pekerjaan. Oh, Hasab. ya. Hasabi, Hasab. jadi pekerjaan gitu. Nah itu juga ada yang menambahkan itu di antara 4 imam mazhab itu. Jadi 5 liha, ya, nikahilah perempuan itu karena hartanya, kan gitu ya. Terkesannya kemudian laki-laki enak banget gitu ya, milih perempuan yang kaya. Sementara dalam hadis itu kan secara teks tidak berlaku kebalikan secara teks gitu. 5 liha wali jamaliha karena cantiknya, wali nasabiha karena nasabnya, yang keempat wali diniha karena agamanya. Tapi ingat, taukidnya atau penekanan dari hadis itu adalah fazfar bidzatid din. Jadi pilihlah yang seagama gitu. Taribat syadaka, maka kamu akan memperoleh kemenangan. Nah, sampai sini mungkin ya, kenapa sih dengan agama itu kemudian kita akan memperoleh kemenangan? Kira-kira agama yang seperti apa? Apakah agama kemudian karena yang selama ini kita pahami di Islam itu kan kebanyakan kemudian katanya para kaum feminis kan gitu ya, ayat-ayat Al-Quran itu kemudian kalau dipahami secara keliru maka terkesan budaya patriarkisnya sangat tinggi. Nah itu jadi agama seperti apa kemudian yang disampaikan Nabi atau yang dimaksud oleh Nabi Muhammad di sini? Apakah agama yang bentuknya ritual ubudiyah itu atau agama dalam konsep yang lebih luas? Artinya tidak hanya bicara agama sebagai ibadah mahdhah tapi juga ghairu mahdhah di situ. Nah, Ibu penelitian S2 itu memang tentang kafaah tesisnya. Jadi kafaah sebagai solusi meminimalisir terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Saya kemudian mengartikan bahwa fazfar bidzatid din taribat yadaka itu adalah agama yang itu bukan secara administratif. Kita kalau mau menikah, gitu kan gitu ya. Karena Indonesia itu belum mengiyakan adanya nikah beda agama secara kan gitu ya, kebijakan. Maka yang dimaksud agama di sini adalah bukan agama secara administratif saja. Misalnya Mbak Najma mau nikah, oh KTP-nya Islam, maka suaminya berKTP Islam. Tidak itu, tapi sampai pada ruh bahwa masing-masing pasangan ini harus memahami betul hak dan kewajiban masing-masing. Nah, bicara hak dan kewajiban masing-masing ini perlu, karena dulu Ibu ngajar psikologi keluarga di HKI, perlu adanya kompromi tanpa batas. Nah, ini yang dimaksud bagaimana kita memahami bahwa hak dan kewajiban kita itu bukan sesuatu yang final, bahwa misal perempuan, kita tidak bicara kalau perspektif Syafi'i, maka urusan domestik itu adalah urusan suami, urusan laki-laki. Tapi kita tidak bicara itu dulu, tapi bicara secara konstruk sosial bahwa domestik itu adalah ranah perempuan. Nah, ketika bicara kafaah dalam hal fazfar bidzatid din tadi, itu lebih kepada bahwa kita memahami konsep an-nikahu itu dari awal itu apa. Ketika memahami an-nikahu huwa, misalnya nikah itu ibadah atau nikah itu akad tamlik atau an-nikahu, kan gitu ya. Nikah itu akad ibadah dan akad tamlik. Nah, itu kafaah yang saya pahami ketika memahami kafaah fazfar bidzatid din tadi, maka keduanya. Jadi kalau kita memahami bahwa nikah itu akad tamlik, itu boleh. Pada saat apa? Akad kepemilikan maksudnya. Pada saat apa? Pada saat terjadinya ijab qabul. Si suami tadi kemudian sampai pada misalnya qabil tu tazwijaha wa nikahaha bimahrin basmalah misalnya gitu. Murah banget ya basmalah gitu. Tapi apapun, nah itu akad tamlik, bahwa ketika si suami tadi calon mempelai tadi mengatakan demikian, maka itu bentuk akad tamlik. Selepas itu an-nikahu huwa aqdun ibadah.
Jadi nikah itu akadnya akad ibadah. So kalau akad ibadah kira-kira harusnya gimana Mbak Najma? Menjalankan peran Mm-mm. sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Oke, oleh syariat. Baik, kalau kita lari ke pendapatnya Syafi'i bahwa mencuci baju dan sebagainya, ini kita tidak bicara diskriminasi terhadap Ya. laki-laki, tapi bicara bahwa itu semua adalah kan gitu ya, adalah kewajiban suami, misalnya begitu. Nah, ketika nikah itu akad ibadah, maka seyogianya itu tidak ada pembatasan bahwa ini Suami. kewajibanmu, Iya. ini kewajibanku, ini hakku, ini hakmu. Tidak ada, karena apa? Karena ibadah. Maka ketika ibadah, misal saya tidak sempat mencuci baju, misal kan gitu ya, maka suami yang paham betul bahwa fadfar bidzatid din taribat syadaka tadi, maka akan menggantikan peran istri yang itu. Begitu juga dengan peran-peran yang lain. Nah itu sampai pada ke situ saya memahami bahwa ketika bicara Nabi mengatakan ayo pilih loh yang seagama, maka yakin betul kamu akan memperoleh kemenangan. Tapi bukan agama yang simbolistik tadi, tapi agama yang substantif sampai pada bahwa an-nikahu huwa aktun tamlik wa ibadah. Nah itu sih menurut ibu. Kemudian lagi misal dalam hadis tadi tungkahul mar'ali arba'in limaliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha, itu wali diniha ini adalah pertimbangan utama. Pertimbangan utama. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena kita hidup di Indonesia yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga belum membolehkan yang beda agama gitu. Maka itu pertimbangan utama. Kemudian wali nasabiha, wali maliha, wali jamaliha itu adalah pertimbangan lain, atau kalau bahasa ibu pertimbangan alternatif gitu. Jadi pertimbangan alternatif itu artinya apa? Karena apa? Wali jamaliha, cantik dan ganteng, itu sifatnya relatif. Menurut saya Mbak Najma cantik banget. Terima kasih Bu. Tapi menurut Mbak, enggak kok Bu, manis aja. Misalnya begitu. Nah ini, yang relativitas ini maka boleh disingkirkan. Artinya karena relatif. Relatif itu ya menurut saya ganteng, menurut Mbak Najma belum tentu ganteng. Nah kemudian ada lagi wali jamaliha tadi, wali maliha. Bicara berada, bicara kaya, bicara tidak kaya atau kurang mampu kan gitu ya, itu juga relatif. Iya atau enggak? Iya. Menurut saya 50.000 cukup buat makan sehari, suami istri misalnya anak 2 cukup. Nah bicara cukup itu berarti bicara sesuatu yang bagi saya itu sudah kaya, misal begitu. Nah bagi yang lain belum tentu. Maka ini bersifat relatif. Relatif ini dalam agama boleh kemudian tidak diprioritaskan, artinya urutan kedua, ketiga, keempat kan gitu. Berikutnya lagi ada wali nasabiha. Nah ini terkait nasab, maka 4 imam madhab itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nasab itu menjadi prioritas sama dengan agama. Tapi atas nama hak asasi manusia, maka nasab ini bisa dijadikan sebagai alternatif tadi gitu. Jadi karena relatif itu bicaranya kalau semua, katakanlah misalnya pilihlah yang nasabnya jelas ya, lalu yang bicara diskriminasi kan akhirnya misalnya laki-laki pilihlah yang nasabnya jelas, padahal banyak sekali anak-anak di luaran sana kan gitu ya, yang kemudian dia jadi korban pemerkosaan yang tidak tahu siapa laki-laki yang memperkosanya. Maka kemudian anak-anak ini ditaruhlah di panti asuhan dan sebagainya kan gitu, atau di yayasan-yayasan sosial. Nah kalau anak yang begini kemudian ini tadi menjadi prioritas, maka kan gitu ya, itu rasanya kok ngelus dada banget, kasihan banget kan gitu. Nah ini makanya kemudian 3 hal yang selain agama tadi dijadikan sebagai alternatif.
alternatif karena sifatnya Relatif. relativitas tadi. Nah, kemudian ada lagi itu Ibu contohkan kalau di Maroko, kalau di Indonesia itu kan hanya sebagai syarat keberlangsungan, bukan syarat sah pernikahan. Artinya Iya, betul. syarat keberlangsungan itu ya administratif saja. Kayak tadi Ibu contohkan, oh Mbak Najma KTP-nya Islam, calon suaminya Islam, sudah selesai, kan gitu ya. Tapi karena apa? Karena kita bukan negara Islam. Tapi kalau kita mau merujuk atau minimal kita melihat ke undang-undang hukum keluarga yang ada di Maroko, ini sangat sebenarnya baik untuk diakomodir ya. Tapi karena kita bukan negara Islam, Ibu contohkan misalnya gini, kafa'ah di sana itu menjadi syarat sah. Kafa'ahnya itu bukan dari din atau agamanya, tapi dari lima lihanya. Karena di sana negara Islam. Kenapa 5 liha? Karena tujuannya untuk melindungi tadi hak perempuan. Ibu contoh begini, di sana itu di apa namanya di Maroko itu orang misalnya orang menikah, kemudian dari awal itu suaminya karena persyaratannya itu dari sisi 5 liha, maka ditentukan minimal penghasilannya mendekati terkait dengan kirfah tadi atau profesi tadi, minimal mendekati penghasilan calon mertua. Begitu. Nah, karena 5 lihat tadi. Iya. Kemudian apa? Mendekati itu katakanlah misalnya kita bikin 50%. Misalnya Mbak Najma mau menikah, kemudian suaminya ini diperiksalah administratifnya. Penghasilannya mendekati atau tidak. Kalau mendekati itu kita anggap 50% ya. Iya. 50%, maka itu harus dibuktikan dengan slip gaji dan sebagainya. Dan itu ditandatangan di depan notaris gitu. Nah, kalau kemudian di depan notaris sudah oke semua administratifnya, menikah, nah ini ada ketentuan lagi. Ini tadi untuk melindungi hak-hak perempuan, perlindungan hukum terhadap hak perempuan itu tadi. Maka setelah menikah itu ada di situ klausul apabila terjadi dalam tanda kutip penipuan, ya, misal tadi calon suami Mbak Najma itu Bapak Mbak Najma 50 juta sebulan, amin, kemudian calon suaminya misal kita bikin 50% tadi 25 juta, ya, tapi misalnya dalam rentang waktu setahun, belum sampai setahun misalnya, katakanlah 5 bulan 6 bulan, kok tidak sampai 25 juta yang dikasihkan ke saya. Setelah konfirmasi misalnya ya 25 juta itu kan saya minta misalnya 10 juta 15 jutanya buat kamu, itu enggak boleh karena dari awal perjanjiannya 25 juta. Nah, kalau terjadi begini, maka ini bisa dibatalkan pernikahannya dengan dibatalkan oleh walinya, oleh wali si perempuan tadi, dibatalkan, tapi dengan syarat. Misal dibatalkan itu apabila terjadi sebelum atau qabla dukhul, maka kan gitu ya. Iya. Apabila terjadi ba'da dukhul, maka tapi tetap bisa dibatalkan. Tapi oleh walinya. Nah, si perempuan tadi menghadap ke walinya, ke ayahnya dalam hal ini, maka kemudian itu bisa diproses. Sedemikiannya keren di Maroko gitu. Nah, itu mungkin dari Ibu sekedar pengantar. Bagi Ibu, terima kasih atas penjelasannya, sangat insightful ya Ibu. Luar biasa sekali. Mungkin kita akan langsung lanjut ke tanya jawab saja ya Ibu. Boleh? Ya. Jadi yang pertama itu Bu, pertanyaan dari saya dan juga teman-teman FKK. Banyak Bu orang yang bilang bahwa kafa'ah itu sering dijadikan alasan untuk menolak pernikahan. Nah, kadang dari pihak orang tua, kadang juga dari pasangan itu sendiri. Kalau menurut Ibu sendiri itu di mana batas yang wajar dan yang tidak wajar dalam menjadikan kafa'ah itu sebagai bahan pertimbangan? Ini kafa'ah dalam 4 aspek tadi ya, atau hanya fadfar bidatidin? Kalau dari sisi agama jelas itu akan ditolak mentah-mentah oleh siapapun kan gitu ya. Tapi sampai batas mana? Gini, kalau dalam hukum perdata Islam itu memang kita boleh mengangkat wali hakim perempuan ya, boleh mengangkat wali hakim dalam kondisi apabila satu,
orang tua atau wali kita itu mempersulit Proses. proses atau tidak memberikan izin Oh, dengan alasan selain yang din tadi. Makanya ibu katakan yang 3 itu relatif. Nah, relatif ini kalau dijadikan alasan oleh orang tua, maka itu tidak boleh. Selain agama, kalau agama oke, dibolehkan oleh syar'i, kan gitu ya. Di dalam perdata pun boleh. Tapi kalau yang 3 tadi, maka sampean misalnya Mbak Najma dan teman-teman yang di sini itu boleh kemudian ke KUA minta wali hakim. Tapi problemnya kan tidak sesimpel itu. Satu, ada hukum adat yang harus kita pegang. Kemudian ada hukum agama. Kemudian ada hukum positif. Kita itu tidak hanya dualisme agama, tapi 3. Karena ada adat. Nah, kemudian dalam batas apa tadi? Batasannya sebenarnya itu secara normatif atau dassolennya seperti tadi. Kalau dasainya seperti apa? Dasain itu kan berarti realitas memang yang terjadi di masyarakat. Ibu contohkan barusan tesis bimbingan ibu begini. Jadi pertimbangan hakim dalam penetapan wali adol itu apa? Wali yang utama. Apa ya wali adol? Apa Mbak? Wali adol? Coba. Jadi pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adol berdasarkan perbedaan ormas dalam Islam. Jadi ada sepasang suami istri, calon lah ya, kemudian pengen menikah, tapi walinya ini, ayahnya dalam hal ini tidak merestui. Karena apa? Karena beda ormas. Bayangkan sesama Islam, apalagi beda agama gitu. Tapi kemudian karena orang tua ini beralasan tidak kafaah, ini tidak sekufu nih. Harusnya kalau NU ya sama NU gitu, Muhammadiyah sama Muhammadiyah gitu misalnya, Persis sama Persis gitu. Tapi hakim tidak. Maka kemudian beliau mereinterpretasi kafaah itu bahwa kalau alasannya ormas itu tidak sesuai dengan jurisprudensi yang sudah ada, plus beliau pakai hak ex officio bahwa ini bukan masuk kategori kafaah yang dibenarkan. Akhirnya penetapan wali adol itu ya diserahkan ke hakim walinya gitu. Nah itu jadi sampai segitunya. Wow, mungkin orang tua Mbak Najma juga begitu mungkin. Tapi ya itu tadi. Kalau kemudian pertanyaan berikutnya nyambung mungkin Mbak Najma apa? Selanjutnya itu kalau ada pasangan yang tidak kalau ada pasangan tidak tersepadan. Nah, tidak terlalu ini abstrak, tidak terlalu sepadan dari segi ekonomi atau pendidikan. Apakah itu Apakah benar-benar berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga? Menurut Mbak Najma dan teman-teman, berpengaruh nggak sih? Sebenarnya Kurang sepadan loh. Kurangnya ini kan abstrak. tidak aja deh Bu. Tidak, karena relatif tadi. Kalau yang ditanyakan adalah ekonomi dan pendidikan. Ekonomi bisa dicari bareng, pendidikan bisa digapai bareng. Sebenarnya yang terpenting itu komunikasi ya sih Bu. Antara kedua pasangan itu kalau memang sudah satu tujuan dan juga satu, kenapa tidak gitu kan Bu. Betul. Semuanya bisa dijalani bareng-bareng. Kemudian itu kitanya, tapi kadang orang tua ini yang agak susah. malah orang-orang dari eksternal ini yang nanti kemudian mempengaruhi hubungan keluarga itu sendiri. Betul. Karena kita hidup di Indonesia yang orangnya kepo. Nah, benar Bu. Enggak. Enggak, maksudnya tapi overall apa ya? Kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Tapi hampir semua orang tua, mungkin Ibu juga akan sampai pada fase bahwa jangan sama ini gitu misal gitu ya. Tapi Ibu sudah sepakat dengan suami bahwa jangan sama ini itu bukan karena alasan ekonomi dan pendidikan, tapi lebih kepada mungkin akhlak kan gitu ya. Iya, lebih pada keimanannya seperti apa. Meskipun kalau kita lihat di berita itu bukan jaminan orang yang kemudian rajin ke masjid dan sebagainya itu salah satu indikator bahwa dia adalah calon yang keren gitu misalnya gitu juga tidak kan gitu ya. Tapi secara umum, Ibu bicara secara umum, maka
saya sebagai ibu juga menghendaki bahwa calon menantu nanti entah itu laki-laki entah itu perempuan minimal bisa ngaji, misalnya begitu, minimal kan gitu. Kalau masalah ekonomi itu yakin nanti dapat gitu. Meskipun mungkin akan berbeda ya, mungkin pertama kita menikah misalnya dengan kita katanya kita mulai dari nol biasanya gitu ya, kayak SPBU gitu, dengan pasangan yang itu privilege warisannya banyak. Betul. Itu pasti beda. Tapi ingat, pengalamannya akan didapat oleh kita yang sederhana. Karena mereka tinggal pakai. Kalau kita enggak. Jadi saya yakin pahalanya juga lebih banyak. Wah, pede banget ya. Tapi yakin lah itu. Kalau jadi gini, yang perlu dipersiapkan dari sekarang adalah misal orang tua kita, karena di sini perempuan semua, misal orang tua kita kemudian menginginkan, dah sama ini aja. Ini anaknya, ini misalnya, ini penghasilannya sekian dalam sebulan gitu. Lah pilihanmu itu belum apa-apa, belum ada apa-apanya, misalnya begitu. Betul. Ya, model-model CEO lah misalnya, ini loh tinggal nikah gitu misalnya gitu. Sementara kalian atas nama cinta, wah gengsi kan gitu ya, atas nama cinta dan sebagainya, maka kemudian menolak itu. Pesan ibu satu, kalaupun menolak jangan pakai cara yang ekstrim, jangan pakai cara yang frontal. Jadi yakinkan orang tua bahwa pilihan saya ini baik, begitu. Tapi tanya dulu ke orang tua. Nggak tahu, ini karena pengalaman mungkin ya. Tanya dulu ke orang tua. Jadi harapannya seperti apa sih punya menantu itu, misal yang kaya gitu misal. Kaya, catat aja dulu, catat kaya. Terus apa lagi? Yang bisa baca kitab kuning, catat. Misalnya gitu. Yang hafal Quran, catat aja semua. Nah, seiring waktu kalian banyak relasi, banyak teman, mulailah di list satu-satu. Oh ini masuk kategori, oh ini masuk kategori, tapi jangan disampaikan ke laki-lakinya. Oh ini masuk kategori, masuk. Udah gitu aja. Nanti kalau kurang di 5 lihanya, ya kurang di malnya tadi, itu ya sampaikan juga bahwa pilihan saya tetap ini. Nanti kami menikah setelah, kan gitu ya. Setelah kami punya, jadi tidak memberatkan orang tua. Itu usaha lahir. Usaha batinnya apa? Ikhtiar batinnya banyak cara. Kalau bahasa Genzi apa? Bertarung di apa? Di langit. Nah, pokoknya langitkan doa kalian. Tapi ya kembali lagi memang itu faktor yang luar biasa. Tapi ingat pesan ibu, jangan sampai membangkang. Jangan sampai lari gitu. Nggak mau dijodohkan kemudian lari, jangan. Tapi biasanya bapak itu lebih memahami putrinya. Sampaikan keluhannya ke Betul sekali. Sampaikan keluhannya ke bapak, minimal bapak saya nggak mau nikah dulu. Alasannya begitu aja, jangan sampai nggak mau, pokoknya pilihanku paling baik, jangan. Karena itu akan menyakitkan. Gitu. Jadi prosesnya panjang nggak apa-apa ya, lama nggak apa-apa. Asal itu tadi, kalau pilihan sendiri memang beda rasanya. Asalkan juga tepat. Plus karena apa? Nanti komunikasinya nyaman. Kalau dijodohkan itu butuh waktu untuk sekedar komunikasi. Kalau saya itu punya prinsip begini, kalau kafaah dari din tadi kita dapat, artinya equality dalam memahami konsep hak dan kewajiban itu, kita satu visi satu misi, maka saya yakin yang lainnya itu ngikut. Ngikut itu artinya gini, ibu sering kali dibilang apa ya, mengalir gitu ya, kamu itu istri yang dalam tanda kutip berani sama suami. Itu sering banget. Gara-gara begini, jadi model saya aktif di gender dan sebagainya, itu jadi dilabeli bahwa suamimu pasti takut ya ke kamu. Takut itu kan konsepnya nggak jelas gitu. Maksudnya takut yang seperti apa? Saya bilang yang pasti apapun yang saya lakukan itu saya selalu minta izin. Boleh enggak? Gitu. Kalau bahasa sekarang apa? Artis yang lagi ramai itu mau ridho enggak? Ridho enggak gitu. Kalau saya enggak boleh enggak gitu. Boleh karena enggak? Bagaimanapun kan tetap ya, maksudnya kayak jemput anak dan sebagainya itu kan harusnya memang
istri kan gitu ya, tapi alhamdulillahnya enggak sih. Jadi memang lebih baik kalau menurut ibu ya, cari sendiri tapi dengan standar kriteria yang sudah kita tahu dari ibu dan ayah tadi gitu. Kalaupun nanti Benar. tidak terpenuhi secara keseluruhan, minimal kita bisa genjot itu gitu. Paham nggak? Paham. Jadi Iya, misal kalian nih, kalau kamu S1 ya suaminya calonmu harus S2. dua. Misal gitu. Iya. Carilah yang S2. Kan gitu ya. Yang Ya, S2. Wah, terus betul. pesan ke Bu Jahro kan gitu ya. Carilah Pesen Bu saya. pesan 1 apa 2. Carilah yang S2 misalnya gitu. Nah, dari S2 ini carilah yang mendekati kriteria tadi gitu. Kalau 5 liha yang namanya S2 kan ya, kecuali ya anaknya tadi yang warisannya banyak, maka itu bisa digenjot, bisa bareng gitu. Yakin nanti orang tua tuh lama-lama luluh gitu. Dan ridhonya kalau udah ridho itu luar biasa. Jalannya enak banget gitu. Jadi sampai ke situ memahami diniha. Jadi tidak hanya Islam, kemudian kamu jadi imamku ya, sholat jamaah bareng gitu. Kemudian ngaji bareng. Tidak hanya itu, tapi sampai pada bagaimana kita menafsirkan teks-teks tadi, kemudian tujuannya adalah satu visi dan misi tadi. Dan itu prosesnya lama. Tapi saya yakin kalau anak-anak HKI nggak lama ya mungkin ya. Karena Insya Allah. saya itu dari dulu itu JS, kemudian S2 baru HKI gitu. Jadi begitu nikah itu ya saya HKI gitu. Jadi memang dibawa sama suami itu ya HKI sejak S2 itu. Nah, Insya Allah. itu jadi itu KFA. Pertanyaan berikutnya apa Mbak? San langsung aja ya. Iya Ibu, Cepet iya. ya. Apakah usia termasuk dalam unsur kafaah? Kalau iya, bagaimana seharusnya seseorang itu menyikapi perempuan yang usianya lebih tua dari laki-laki, dan juga bagaimana pasangan terkait bagaimana pandangan ibu terkait fenomena ketika ada pemuda yang menikahi perempuan berusia lanjut? Agak menyedihkan, agak miris lagi, apalagi laki-laki ya, yang itu notabene secara kodrati lah ya, secara biologis itu pasti. Karena kalau bicaranya, tapi ada loh Bu Zahro, beliau tulus dan sebagainya, itu kan partikular ya, juz'iyah bahasa ibu itu, bahwa ya pasti ada, Tuhan itu menciptakan sesuatu yang general, pasti ada yang spesialis kan gitu, pasti ada yang juz'iyah tadi gitu. Dan itu sebenarnya satu, kalau kita mau jujur ya, itu pembelajaran bahwa tidak selalu Tuhan itu menciptakan kan gitu ya, itu menciptakan laki-laki itu dengan visualisasi yang harus cantik dan sebagainya, ya itu buktinya gitu. Jadi kalau ada yang begitu, kalau mau bicara dari unsur sisi psikologi, maka kan gitu ya, memang tidak baik. Ini psikologi loh ya, bukan hukum. Iya Ibu, iya Ibu. Itu kurang baik untuk mengatakan Kurang tidak, maksud ibu kurang baik karena apa? Karena tadi ya, coba kalau kita perhatikan fenomena yang ada sekarang, itu yang laki-laki yang menikah itu ada yang usianya berapa? Ada yang 20-an, ada yang di bawah itu enggak? Kemudian nenek-nenek kan? Ada. Nenek-nenek, tapi nenek-neneknya itu kira-kira berduit atau tidak berduit? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Kalau kemudian berduit, berarti kan ya bukan dalam tanda kutip batiniahnya yang dicari, tapi zohirnya tadi gitu. Ya duit tadi nanti endingnya. Itu boleh nggak? Bicara boleh dan tidak boleh itu pilihan hidup, tapi tidak baik. Tidak baiknya karena satu, komunikasinya memang tidak jalan. Nggak tahu ibu bayangin itu. Iya. Ibu mengikuti satu TikTok itu namanya siapa ya? Sopian. Kalian tahu nggak? Ada ya? Asik. Kurang tahu saya. Namanya Mas Sopian, itu dia udah punya cucu, anaknya gede-gede gitu, istrinya itu kemudian nikah. Jadi kalau komentarnya ini suaminya apa cucunya, apa anaknya gitu. Tapi mereka langgeng kok. Tapi ya konsekuensinya si laki-laki ini akan kemudian mungkin banyak komentar, kerjamu apa sih bang, kan gitu, model-model begitu. Dan nggak apa-apa sih kalau mentalnya kuat secara psikologis. Tapi kalau mau bicara ini beda 5 tahun gitu, beda 10 tahun itu mungkin nggak apa-apa ya. Karena saya itu termasuk yang lebih menyukai yang di atas, karena tadi ngomong itu kemudian kita dituntun gitu ya, benar gitu. Tapi ya overall
5 tahun 10 tahun masih oke lah ya, tapi kalau udah 15 tahun Iya. itu Nenek-nenek atau tapi sekarang banyak Banyak. sih ya. iya Ya, Ibu. usia Yes. katakanlah 57 tahun masih cantik itu juga banyak gitu. Artinya ya Hmm, tetap yang dicari yang begitu. Kalau nggak cantiknya berarti 5 lihainya. 5 lihainya. Nah, Iya. selalu 5 Iya. lihainya kan gitu. Mungkin kita lanjut ya Bu. Heeh, Pertanyaan terakhir ini Bu. boleh. Nah, kalau generasi muda ini bingung apakah pasangannya kafaah atau tidak. Kalau menurut Ibu sendiri itu hal paling penting apa yang harus kita lihat? Nah, versi ibu ya. Ya Versi untuk ibu kita, dulu. ya versi Iya. Ibu untuk kita generasi muda. Kayaknya sudah ibu sampaikan sampai pada trik-triknya tadi ya. Maksudnya begini, kalau ibu tetap din itu memang utama, prioritas utama. Tapi ingat, dinnya itu karena sekarang banyak sekali bicara din itu, coba deh ustadz-ustadz di sosmed dan sebagainya itu kan kalau mau bicara din mereka luar biasa dong, ya kan? Iya. Kemudian jamaahnya juga banyak. Tapi kemudian banyak juga yang menyalahgunakan itu kemudian untuk poligami, Poligami, beristri lagi iya. dan sebagainya. Betul. Nah, din bukan din yang begini kemudian, tapi din yang kemudian kita ayo loh, bukan din yang kemudian sudahlah daripada suamimu jajan di luar, boleh dong poligami, Poligami. atau nikah Iya. sirik. Bukan din yang begini. Betul. Nah itu, tapi din yang sama-sama memahami bahwa hak dan kewajiban itu, bahwa pernikahan itu yaitu tadi misakun ghalido. Kalau misakun ghalido itu janji kita dengan Tuhan itu luar biasa, harus dipegang tuh. Tapi nanti memang ada masa-masa pernikahan itu akan diuji. Tapi tadi kalau dinnya kuat, kembali pada kalau bicaranya din itu adalah keimanan, akhlak, kemudian apalagi etika dan Etika. sebagainya, maka kalau kalian mau memilih ya pilihlah yang begitu. Siap. Pilih ya, untuk yang pertama ya. Pertama itu lihat, nggak tahu kalau kalian. Tapi kalau ibu tadi dulu gitu sih triknya. Jadi ibunya ibu nih sukanya malnya dulu nih. Ya. Karena apa? Karena biasanya ibu itu, loh saya punya anak perempuan. Kalau nikah kemudian bukan dengan orang kaya, itu nanti Kasihan gitu kasih biasanya. makan nggak ya? Nah, Iya. bahasa kasarnya gitu. Dikasih makan nggak ya? Nah, kalau din ya sudah pasti kan gitu. Iya. Maka kalau dulu itu tes dari bapaknya ibu ke calon suami itu adalah satu, suruh baca kitab. Jadi memang suruh baca kitab, menggantikan beliau ngaji, baca kitab, lulus sudah. Masalah malnya, bapak saya enggak, tapi ibu saya malnya harus. Saya bilang susah nih kalau malnya harus, tapi minimal mal itu kita yakinkan bahwa itu bisa kita raih. Bisa kita raih artinya katanya kalau menikah itu pintu rezeki akan terbuka. Saya bilang begitu. Maka kemudian mulai luluh. Oke, walaupun ya enggak serta-merta lah ya maksudnya hati itu. Satu lagi kalau tadi pendidikan. Pendidikan yang dimaksud itu adalah misal S1 harus S1, S2, S2 gitu, S3, S3 gitu. Apa iya? Kemudian menjamin kafaah dari sisi brain, dari sisi pemikiran, dari sisi empati, dari sisi yang lain itu terjamin. Kemudian iyakah tidak terjadi KDRT, iyakah tidak terjadi perceraian. Kalau ibu mau cerita kisah real dosen UIN, ada dosen UIN itu istrinya S2 S3 di luar negeri, suaminya S2 di sini, dosen di sini. Aman ya ibu ini? Aman, ibu nggak nyebut. Iya. Aman. Tapi akhirnya karena apa namanya, dua-duanya kan keren, pinter. Siapa sih yang begitu kemudian punya anak, qadarullah anaknya ini kemudian dikasih kelebihan khusus. Nah, akibat kelebihan khusus ini masing-masing kemudian egonya naik. Ini gennya siapa? Luar biasa. Ini genmu, kata yang satunya, ini genmu. Akhirnya apa? Pirok, sudah cerai. So kalau mau bicaranya pendidikan yang seperti apa yang kita maksud? Kalau yang jadi standar adalah kafaah itu pendidikan itu enggak bisa jadi standar. Nah memang yang jadi standar adalah pendidikannya tinggi, kalau enggak sepemahaman itu susah. Betul. Nah itu agak ribet memang ya. Agak ribet ya Bu ternyata ya Bu. Jadi tidak hanya tunggal mak rali barin
Walidini hafadzul bidabitin kalimat yadaka selesai gitu enggak. Iya. Tapi itu tadi entah kalau ibu bicara berdasarkan pengalaman, tapi itu tadi bicara equality, itu bicara kafa'ah, itu banyak aspek. Karena bicara kafa'ah itu tidak hanya norma agama, tapi juga ada norma adat, norma sosial yang jelas. Coba kalau anak kiai kemudian tidak dengan anak kiai kan biasanya susah banget gitu ya. Tapi ya itu tadi, itu pilihan. Tapi kalau bicara pendidikan tadi sebenarnya itu bukan satu aspek yang harus dipenuhi. Artinya kalau tidak jadi jaminan maksud ibu. Meskipun daerah sekarang itu tadilah kalau mau bicara ada yang pendidikannya tinggi, dokter, kemudian dia suka ceramah kemana-mana, istrinya juga sama, tapi nanti anaknya bukan anaknya. Jadi kemudian karena ini kafaahnya dinnya kemudian dipahami hanya sebatas teks ubudiyah tadi, maka ketika suaminya selingkuh ya dimaafkan, ketika suaminya nikah siri dimaafkan, karena tadi daripada jajan di luar. Apakah iya din yang dimaksud itu begini gitu, maksud ibu begitu? Lah ini kan kasihan perempuannya. Betul. Kalau din itu dijadikan sebagai alat untuk mendominasi tadi gitu. Benar. Itu catatan ibu. Bukan din yang dijadikan oleh laki-laki sebagai alat untuk mendominasi dalam bentuk apapun. Nah, mungkin itu dari ibu ya. Mungkin teman-teman itu tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Jaro bisa dicatat, bisa buat pelajaran untuk kalian memilih pasangan. Ibu, untuk close statement mungkin Ibu mau memberikan sepatah dua patah kata. Ya. Kafa'ah itu memang harus kita buat standarnya dari sebelum kita menikah. Maksud ibu begitu. Kalau tadi secara normatif agama itu ada 4 standar, maka kalian bisa cross check ke orang tua kan gitu ya. 4 standar ini betul. Seperti apa? Gimana sih Bu kalau 5 lihanya ini kan gitu. Tapi dengan cara begitu saya yakin insya Allah teman-teman nih dalam menentukan itu sudah jauh-jauh hari. Maksudnya ketika membangun relasi dengan teman-teman, artinya tidak harus sampai kemudian harus pacaran dan sebagainya. Enggak, membangun relasi itu kan kita punya teman banyak kan gitu ya. Betul. Kemudian kita bisa mulai ini gitu, ini gitu kan gitu. Tinggal bagaimana usaha itu kemudian agak-agak saya yakinlah sebenarnya kalau bicara kafa'ah itu sesuatu yang mudah. Kalau praktek itu by proses nanti setelah menikah kan gitu ya. Bagaimana din itu kemudian menemu titiknya pada level bahwa yuk nikah itu ibadah. Jadi kalau suatu saat tidak dinafkahi sehari 2 hari karena suaminya sakit dan sebagainya, ya karena ibadah, maka kita boleh kan berganti peran. Nah itu betul. Intinya sampai ke peran juga masuk kategori din. Itu mungkin dari ibu. Terima kasih Ibu Jahro, luar biasa sekali pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak podcast episode 5 podcast FKHK hari ini. Teman-teman jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Nah, di sini kita juga ada terbitan ini buku Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer yang ditulis langsung oleh teman-teman FKHK sendiri. Nanti teman-teman kalau memang minat bisa langsung cek Instagram kita FKHK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, langsung DM saja kalau ingin pesan. Sekian dari saya sebagai host. Mungkin bisa ada ke kamera Ibu. Salam FKHK. Ibu sini, saya sana. Ini? Ya. Salam FKHK. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.